Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 7, subtema 4 mengenai jenis-jenis alat transportasi. Anak-anak, kamu dapat mengetahui isi cerita berdasarkan kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, akhir, maupun awal dan akhir paragraf. Berikut ini tahapan-tahapan menemukan isi cerita dalam bacaan. Yang pertama, bacalah setiap paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat awal hingga akhir. Yang ketiga, temukan kalimat utama yang memuat isi cerita. Dan yang keempat, tentukan isi cerita berdasarkan kalimat utama. Anak-anak, sebuah cerita dapat terdiri dari beberapa paragraf dan memuat informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Isi cerita adalah inti dari sebuah cerita itu sendiri. Kamu dapat menemukan isi cerita dengan membaca cermat, kemudian garis bawahi kalimat utamanya, sehingga kamu dapat menemukan isi cerita dari bacaan tersebut. Kata yang kamu temukan pada bacaan dapat dibuat menjadi kalimat. Kalimat yang tepat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Alat transportasi. Alat transportasi adalah sebuah benda bergerak dan digunakan untuk mengangkut baik barang ataupun manusia. Transportasi digunakan sebagai alat untuk berpergian. Adanya transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Hampir semua orang menggunakan transportasi darat. Alat transportasi darat berjalan di jalan raya dan di atas rel. Alat transportasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah transportasi darat. Alat transportasi darat dapat digunakan untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Anak-anak, berikut merupakan contoh alat transportasi darat. Yang pertama ada bus, yang kedua ada mobil, yang ketiga ada sepeda motor, dan yang keempat ada kereta api. Yang selanjutnya anak-anak, alat transportasi laut. Alat transportasi air biasanya digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Transportasi ini digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Perahu merupakan transportasi air yang digunakan untuk jarak dekat, sedangkan jarak jauh menggunakan kapal. Anak-anak, berikut merupakan contoh alat transportasi laut. Ada perahu, kemudian kapal.
Dan yang ketiga adalah jenis alat transportasi udara. Alat transportasi udara digunakan untuk jarak jauh. Alat transportasi udara merupakan alat transportasi paling cepat. Dalam waktu singkat, pesawat dapat tiba di tempat yang jauh. Berikut merupakan contoh alat transportasi udara. Yang pertama ada pesawat terbang. Yang kedua ada helikopter. Anak-anak, berikut ini contoh kalimat yang dibuat dari sebuah kata tentang alat transportasi. Yang pertama adalah transportasi. Kata transportasi dapat dibuat sebuah kalimat. Ayah pergi ke Bandung menggunakan transportasi darat. Kemudian yang kedua adalah kereta. Ayah dan ibu naik kereta api. Kemudian yang ketiga adalah rel. Rel dapat dibuat kalimat. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di rel kereta. Banyak orang yang memiliki alat transportasi pribadi. Transportasi pribadi adalah transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Contoh alat transportasi pribadi adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada orang yang memiliki alat transportasi pribadi, namun ada juga yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum adalah transportasi yang dipakai bersama-sama. Alat transportasi umum misalnya ada angkutan kota, bus, dan kereta. Anak-anak, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Keuntungan adanya alat transportasi adalah memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kerugian penggunaan alat transportasi umum adalah semakin banyaknya jumlah alat transportasi. Semakin banyak alat transportasi di jalan dapat menyebabkan kemacetan. Kerugian yang lain adalah asap kendaraan yang membuat kotor udara. Alat transportasi yang digunakan sebagai alat angkutan sehari-hari. Namun ada juga yang digunakan sebagai alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ada truk. Contoh alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang adalah truk. Truk dapat mengangkut macam-macam barang, misalnya ada beras, gula, terigu, pasir, dan semen. Transportasi lain yang dapat digunakan mengangkut barang adalah kapal, kereta api, dan pesawat. Contoh alat transportasi khusus adalah ambulans. Ambulan adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam ambulan terdapat alat-alat kesehatan. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan sirene. Saat mobil berjalan, sirene akan berbunyi. Bunyi sirene bertujuan memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Ambulan harus segera tiba di tempat yang dituju.
Kemudian alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat kebakaran. Mobil ini juga dilengkapi dengan sirine. Saat mobil pemadam kebakaran lewat, mobil lain harus memberikan jalan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi yang sudah ibu sampaikan, bisa kalian kerjakan latihan soal dalam deskripsi berikut ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.